warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Novi Puspitasari masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita dari kami. Satres Polres Labusel berhasil tangkap 2 pelaku penipuan. Labusel, A warga Padang Sidempuan dan S warga Paluta melakukan penipuan 495 juta ditangkap Satres Polres Labusel. Satreskrim Polres Labusel berhasil ungkap kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 495 juta milik PL, korban, warga Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dilakukan A warga Sidempuan dan S warga Paluta. Proses penyelidikan dan penyidikan pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 495 juta milik korban PL warga Kecamatan Torgamba yang dilaksanakan Satreskrim Polres Labusel berjalan kurang lebih 6 bulan. Lebih lanjut, pengungkapan kasus tersebut digelar press release oleh Satreskrim dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Gubarcov S. I. KSHM, Krim bersama jajarannya Kanit 1 Ibda Francis Saragih SH dan Kanit 2, Ibda Giro SH didampingi Kasih Humas Polres Labusel AKP Sujono SH, Rabu 22 Mei 2024. Shoot Kasat Reskrim AKP Gurbacov S. I. KMHM Krim. Kasat Reskrim AKP Gubarcov S. I. KMHM Krim dalam press release menerangkan Labuhan Batu Selatan akan merilis ungkap kasus kami, yaitu kasus penipuan dan atau penggelapan, yang mana kasus ini sempat viral. Jadi perlu kami sampaikan kronologis peristiwa. Jadi antara korban dan tersangka ini bertemu mulai dari Desember tahun 2022 dengan janji akan dibebaskan lahannya korban untuk pembangunan gardu listrik yang bertegangan tinggi milik PLN dan dikerjakan oleh PT STI, yang mana di sini para tersangka ini mengaku sebagai konsultan pelaksana dari pekerjaan ini. Itulah yang membuat dari korban dalam hal ini berinisial PL tertarik dengan pekerjaan tersebut, sehingga korban mengeluarkan uangnya senilai totalnya 495 juta rupiah. Dan pada Juni tahun 2023, karena tidak kunjung dikerjakan pekerjaan itu, korban berangkatlah ke Jakarta untuk melakukan pengecekan ke PT STI, dan dinyatakan oleh PT STI bahwa tidak pernah ada pekerjaan itu atau penunjukan dari PT PLN. Dan ketika korban mengetahui dirinya ditipu, maka pada November tahun 2023 korban melaporkan peristiwa itu di Polres Labuhan Batu Selatan. Dan perlu kami sampaikan kronologis ungkap, pada tanggal 15 Mei tahun 2024, setelah kami melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, kami dapat mengetahui di mana keberadaan tersangka. Dan keberadaan tersangka ASS ada di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dan pada tanggal 15 Mei sekitar pukul 17.00 kami berhasil menangkap tersangka ASS. Kemudian besok harinya, hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024, kami berhasil menangkap tersangka AH di Padang Sidempuan. Dan kedua tersangka kami bawa ke Polres untuk kami tindak-lanjuti dan kami persiapkan untuk dikirim ke Kejaksaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Untuk tersangka, Komandan, sebelumnya statusnya sebagai apa dia? Untuk tersangka, untuk statusnya ya sebagai wira swasta, bukanlah sebagai... Awal TSKS sudah kenal dengan PL, korban. Selanjutnya S mengenalkan A kepada korban sebagai konsultan dari PT ST, lantas korban percaya dan mereka bertemu dengan PL, korban, di bulan Desember 2022. Kedua TSK berjanji kepada korban bisa membantu pembebasan lahannya untuk pembangunan gardu listrik PLN bertegangan tinggi. Selanjutnya di depan penyidik S dan A tersangka, TSK, berjanji kepada PL, korban, untuk membantu proses pembebasan lahan korban untuk pembangunan proyek gardu PLN, dengan biaya sebesar 495 juta, dan di depan penyidik S dan A mengaku tidak sebagai konsultan PT ST melainkan selama ini bekerja wira swasta. Adanya iming-iming tersebut korban lalu percaya karena sudah kenal dengan tersangka S dan korban tanpa ragu-ragu menyerahkan uangnya tersebut kepada TSK secara bertahap dengan cara transfer dan uang tunai. Hampir setahun berjalan proyek yang dijanjikan tersangka tidak kunjung datang sehingga korban curiga dan merasa tertipu. Tepatnya di bulan Juni 2023 PL, korban, berangkat ke Jakarta ke kantor PT STI. Sesampai di kantor PT STI pihak PT STI menjelaskan tidak pernah ada
pengunjukan dari PLN Pembangunan Gardu Induk di Labusel. Kemudian di bulan November 2023 korban membuat laporan ke Polres Labusel selanjutnya setelah Satreskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 15 Mei 2024 tersangka S ditangkap di Pasaman Barat, Sumatera Barat dan pada Rabu tanggal 16 Mei 2024 tersangka A ditangkap Kamis di Padang Sidempuan. Dari tangan kedua tersangka polisi mengamankan berupa barang bukti slip transfer sejumlah uang ke rekening tersangka dan 1 lembar kwitansi bermaterai, 2 unit handphone Android dan buktinya seperti uang tunai menyusul masih proses karena sudah sempat dipergunakan oleh tersangka. Akibat perbuatannya kedua tersangka terjerat pasal 378 dan 372 dengan ancaman 4 tahun penjara. Kidi Nasution, Patriot E-News TV melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Sekian berita dari kami, saya Novi Puspitasari beserta seluruh kru Patriot E-News TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.